Baiklah rekan-rekan khas Indo Embro, rekan-rekan teknisi abal-abal. Di sini saya akan coba setting servo tipe MCDHT 3202 ya. Perlu diperhatikan kalau untuk penyetingan servo kita harus tahu dulu untuk penggunanya untuk apa. Bisa untuk CNC, bisa untuk mesin bordir. Nah, kebetulan saya di sini untuk penyetingan di mesin bordir. Jadi jangan salah karena di video sebelumnya saya pernah buat settingan servo tetapi banyak yang menggunakan dan ada perbedaan. Saya ingatkan lagi, ini saya setting untuk mesin bordir ya. Dari kontrol boardnya Dahau ya. Ini untuk Dahau. Dan juga menggunakan motor servo tipe apa nih? MDMA 102P1G. Jadi kalau penyetingan servo drive dengan motor servo juga harus sesuai ya. Jangan salah. Dan ini saya sudah siapkan untuk parameter setting. Jadi sudah saya siapkan. Dan untuk yang membutuhkan lebih lanjut, informasi lebih lanjut, atau ada saran atau ada komentar, silahkan ditulis-tulis di bawah kolom komentar. Dan untuk bisa mendapatkan parameter settingnya yang sudah saya setting khusus untuk mesin bordir, silahkan untuk gabung channel minimal level 2 ya. Ini servo setelah diperbaiki karena ada masalah dan hasil perbaikannya akan saya coba upload juga di video lainnya. Sekarang saya akan coba untuk membuat atau menyeting parameternya. Baik, ingat ini untuk mesin bordir ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau Anda untuk mesin bordir settingan ini dirasa cocok. Adapun perbedaan paling di speed, penyesuaian kecepatan nanti. Dan untuk fungsi per parameter saya nggak jelaskan secara detail karena akan kepanjangan videonya, dan silahkan bisa cari atau download di Google untuk manual booknya tipe ini. Banyak, silahkan, itu fungsinya bisa Anda lihat apa per satu parameter. Oke, kita akan mulai. Untuk servo Panasonic hampir sama. Di sini ada mode, di sini ada set, ada tombol kiri, tombol atas, dan tombol bawah. Untuk masuk ke parameter bisa tekan set. Di sini ada pilihan. Ini untuk tampilan di saat ini nyala. Kita bisa lihat di sini ada mode. Setelah set kita tekan mode. Satu kali dia keluar parameter setting yang akan kita setting nanti. Kedua kali di sini ada set, maksudnya dia untuk penyimpanan parameter setelah kita set nanti. Untuk disimpan di memori servo agar tidak hilang. Kita tekan lagi, di sini ada RFACL. Di sini juga kita bisa tekan panah turun atau panah naik untuk memilih apa yang akan kita perlukan. Seperti contoh, di sini ada jog untuk pengetesan motor servo. Oke. Di sini ada pilihan, silahkan untuk kalau ingin mengetahuinya di manual booknya ada. Oke, kita kembali ke bagian parameter. Oke, di sini kita akan mulai
sesuaikan parameter untuk kebutuhan mesin bordir dari controller atau mainboard Dahau ya, atau mesin bordir Dahau. Oke, kita lihat PR 000. Oke, PR 00 di sini bisa kita tekan enter atau set. Atau kembali dengan mode. Begitu. Kalau 000 kita set, di sini berarti bernilai 1. Oke. Nah, ini masuk ke setting sesuai kebutuhan ya. Oke, kita setting, kita bisa turun naikkan. Untuk menyimpannya kita tekan set lama. Oke, berarti PAR 0000 isinya 1. Oke. Baik. Sekarang kita pindah ke PR 0001. Nah, jadi kalau Anda memerlukan untuk mesin bordir, silahkan tinggal ikuti aja. Dan sesuaikan dengan yang saya buat. Saya sudah siapkan, saya sudah sesuaikan. Oke. 001 set, isinya 0. Kita kembali menu. 2 set. 3 set. 4 set. Berarti nomor PAR 4 tuh isinya 370. 5 6 7 8 9 maaf, kita kembali lagi 10 dari 10 set. Oke. Berarti untuk PR00 dia ada 17 parameter. Ke 18-nya nggak ada. Dia langsung ke 000. Tadi kita kelewat. Nggak apa-apa. Berarti dari 00 sampai 17 ya. Jika sudah mencapai 17 di bagian 00, berarti udah selesai untuk lembaran PR 00. Oke, kita masuk ke lembaran kedua. Lembaran kedua ini nomor 0 pertama diisi 1. Dalam arti PR 100. Set isinya. Oke, kembali. 101 102 dan selanjutnya 0.
Oke, sudah selesai. Untuk di lembar PR 100 hanya ada 127 parameter. Baik, bila kita lanjut nih langsung kembali ke 100. Oke, kita pindah ke lembar ketiga. Ini naikkan jadi 2. Berarti tadi 0000, lembar kedua 100, lembar ketiga 200. Oke, kita set. Oke. Berarti terakhir untuk lembar PR 200 ada di 223 parameter. Naik satu kali dia udah kembali ke 200. Oke, kita masuk ke lembar 300. Oke. Untuk lembar 300 parameter setting mencapai 329. Ya, berarti ada 29 parameter. Oke. Kita lanjut ke lembar berikutnya, lembar 400. Kita set.
Oke. Untuk di lembar 400 ini ada 42 parameter setting. Jadi ada 442 terakhir itu. Oke. Kita kembali ke 400 dan kita geser ke kiri lagi. Kita naik ke 5. Kita masuk ke parameter di lembar kelima. Set 0 0. Maaf, salah tekan. Kembali lagi ke 517. Terus oke, ini sudah kembali ke settingan 300 25. Oke. Jadi terakhir di lembar kelima parameter ada 35 parameter, berarti menjadi 535. Oke. Kita kembali ke 500, tekan atas, kembali ke kiri, dan ini tambah jadi 6. Kita set. Oke. Oke, ini udah kembali ke 600. Berarti di lembar ke-6 ada 39 parameter. Berarti menjadi 639. Nah, setelah parameter ini selesai kita ubah, kita sesuaikan, ini harus disimpan ke memorinya. Kita tekan M atau mode error set. Di sini pakai set. Oke. Setelah EEP kita tekan ke atas lama sampai berpindah. Oke. Nah, di sini ada tulisan reset atau minta dihidupkan ulang. Kalau kita hidupkan ulang, berarti parameter yang kita rubah tadi itu akan tersimpan sesuai dengan catatan yang sudah kita masukkan barusan. Oke, kita matikan sebentar. Kita hidupkan kembali. Nah, setelah kita hidupkan kembali, berarti driver servo ini menggunakan
parameter yang sudah kita setting. Baik, kita akan coba kita jog untuk mengetes parameter setting kita, atau memastikan bahwa driver dan motor servonya berjalan dengan normal. Oke, di sini tekan M mode, set mode, cari yang ada RF ACL, kita turun ke bawah, cari di sini ada jog, kita set, tekan atas lama. Oke, setelah tekan atas lama, di sini ada tulisan ready, kita tekan kiri lama. Nah, di posisi ini servo udah on atau siap digunakan. Kita bisa tekan posisi ke atas untuk putaran ke kanan. Oke, bisa kita lihat. Atau tekan ke bawah untuk putaran sebaliknya. Oke. Ini udah bagus. Begitu rekan-rekan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, parameter setting ini dikhususkan untuk mesin bordir, karena sebenarnya driver servo tuh atau servo tuh bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan penggerak dinamo atau penggerak mesin ya. Semuanya bisa digunakan seperti mesin-mesin bordir, CNC, mesin bordir bisa Dahau, Tajima, Barudan, sama aja. Yang membedakan itu kita harus tahu signal input dari controller atau dari CNC atau dari CPU lain harus disesuaikan dengan parameter setting di driver servo. Contoh, Tajima untuk tahun 97 ke bawah, dia menggunakan analog atau tegangan dari 0 sampai 12 volt. Jadi kita harus rubah inputnya, bukan lagi menggunakan PWM. Tetapi kalau mesin-mesin Dahau, dia menggunakan PWM. Nah, disitulah perbedaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya bilang sekali lagi cek di katalognya. Baik, rekan-rekan. Sedikit tambahan bonus, kita matikan dulu, atau kita matikan dari sini, kita cabut. Baik, kalau encoder ada masalah, ya, ini kita cabut. Ini kabel encoder dari motor servo, ya. Lalu kita nyalakan. Nah, di sini ada error 21.0. Jika keluar kode error seperti ini, berarti coba cek kabel encoder, ya, atau mungkin motor servo tidak sesuai dengan driver servonya, atau mungkin encoder untuk pemposisian ada masalah. Baik rekan-rekan khas Indo Embro, rekan-rekan teknisi abal-abal, untuk sementara cukup sekian. Terima kasih. Salam khas Indo Embro. Silahkan komen-komen di bawah kalau ada pertanyaan atau apapun. Dan bagi yang sudah bergabung di level 2, level 3, untuk file dan data-data informasi tambahan seperti ini gratis.